Baik, alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para santri sekalian yang sekarang duduk di kelas 10, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa tentunya dalam pembelajaran melalui online ataupun video ini. Baik, terima kasih kalian semua sudah bergabung ikut memasuki di lembaga pendidikan kami di pesantren Persis 112 Bogor. Baik di kelas 10 mu'alimin atau di tingkat mu'alimin, kalian akan mengikuti beberapa pelajaran, diantaranya yang akan kalian pelajari yaitu pelajaran Masailul Fiqih. Masailul Fiqih, insya Allah ya mudah-mudahan kalian semua sudah punya bukunya, para santri nih. Bukunya seperti ini, gitu ya, berwarna biru seperti ini. Nah, ini buku mata pelajaran Masail Fiqih. Baik, Masail Fiqih itu yang di dalam pelajaran Masail Fiqih kita akan membahas yaitu tentang permasalahan-permasalahan dalam fikih ibadah, di mana ini banyak hal-hal yang tentu perlu kita ketahui sumber-sumbernya dan sekaligus juga nanti kita harus bisa memilih bagaimana solusinya dalam perbedaan ataupun dalam menyikapi masalah-masalah dalam praktek ibadah yang kita lakukan. Kemudian dalam pelajaran Masail Fikih, sebelum kita mempelajari permasalahan-permasalahan dalam ibadah, di dalam buku ini kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu kaidah-kaidah agama dan kaidah-kaidahnya. Baik, nanti yang ada bukunya bisa dibuka di halaman 1. Di halaman 1, nah di sini ada ad-dinu wa qawaiduhu, yaitu agama dan kaidah-kaidahnya. Nah, jadi sebelum membahas permasalahan dalam ibadah, permasalahan dalam fikih ibadah, nah kita akan mengenal terlebih dahulu yaitu kaidah-kaidah terkait dengan agama. Baik, jadi artinya kita akan dikenalkan dengan beberapa definisi seperti apa itu agama, apa itu adat, apa itu ibadah, apa itu hadis, kemudian apa itu hadis sahih, hadis dhaif, dan seterusnya, begitu ya. Sehingga nanti kita bisa mengetahui dalam permasalahan ibadah itu, ketika muncul permasalahan dalam ibadah, kita bisa menelusuri sumber hujahnya, sumber alasannya. Nah, dari mana sumber alasannya sehingga orang tersebut bisa melakukan praktek ibadah seperti itu. Nah, bisa jadi ternyata sumbernya itu syukur kalau terdapat dalam Al-Quran atau dalam hadis. Ini bisa jadi ada orang yang melakukan ibadah tapi ternyata sumbernya itu bukan Quran hadis, tapi ternyata sumbernya adat ataupun perasaan, atau juga bisa jadi ada yang sumbernya hadis tapi hadisnya dhaif. Nah, ini kita sehingga bisa mengetahui ataupun menilai hal itu. Kemudian juga perlu kita ingat dalam sebuah hadis ada diceritakan kan, ada pengakuan orang Yahudi. Ada pengakuan orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, di mana dia pernah mengakui bahwa saya membuat hadis palsu sebanyak 5.000 hadis. Nah, itu baru satu orang, Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, membuat hadis sebanyak itu, belum lagi yang lain-lainnya. Nah, bisa jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa jadi sumbernya melalui hadis yang muncul dari seorang Yahudi tadi, begitu. Oleh karena itu, nah inilah perlu penelaahannya, perlu penelitiannya. Oleh karena itu kita mesti mengenal
kaidah-kaidah dari agama tersebut. Bahkan juga nanti kita juga akan dibahas apa itu ittiba dan apa itu taklid dan seterusnya. Baik para santri sekalian, santri yang duduk di kelas 10, kita sekarang coba kita bahas kitabnya, yaitu kitab Al-Masail Fikih ini, halaman 1 yang sudah ada bukunya ya. Dibuka di halaman 1. Nah, di sini ada judul yaitu Ad-Dinu wa Qawaiduhu, agama dan kaidah-kaidahnya. Kemudian di situ ditulis atau dicantumkan penjelasan atau keterangan nomor 1, mengutip ayat Al-Quran yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 19. Nah, di sini diungkapkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Gitu. Nah, artinya innad dina, sesungguhnya din, sesungguhnya agama itu, sesungguhnya agama indallahi yang ada di sisi Allah, al-Islam, yaitu Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Nah, ini jadi ini maksudnya supaya kita menjadi patokan, menjadi dasar bahwa agama yang kita anut ini, agama Islam yang kita yakini ini adalah merupakan agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menjalankan agama, khususnya dalam agama Islam ini harus sesuai dengan apa yang Allah terangkan, dengan apa yang Allah inginkan. Mengingat agama ini adalah sumbernya dari Allah, begitu. Baik, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Islam yang kita anut ini, Islam yang kita yakini ini adalah indallah. Ya, itu adalah keyakinan atau agama yang ada di sisi Allah. Nah, kemudian yang nomor 2-nya di bawahnya itu ada keterangan definisi tentang din, tentang agama. Karena kan tadi di Al-Quran disebutkan innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya din, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, sekarang apa sih din itu? Apa sih agama itu? Nah, di sini para ulama memberikan penjelasan. Lihat di keterangan nomor 2, di bawahnya di situ ada penjelasan, ada definisi tentang din, yaitu ad-dinu huwa ma wada'ahullahu fi kitabihil hakimi wa sunnatin nabihis sahihati minal awamiri wan nawahi wal irsadati limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Nah, artinya ad-dinu, din itu, agama itu, huwa ma wada'ahullahu. Nah, itu ya. Jadi yang sebut din, yang sebut agama itu katanya ma wada'ahullahu, apa yang telah Allah tetapkan. Nah, itu yang sebut din tuh. Jadi yang sebut agama itu apa yang telah Allah tetapkan. Nah, tadi di Al-Quran di surat Ali Imran ayat 19 tadi disebutkan Islam itu adalah din, Islam itu adalah agama. Nah, berarti Islam adalah ketetapan Allah. Nah, karena tadi definisinya din itu adalah ketetapan Allah dan Islam itu adalah din, berarti Islam itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Oleh karena itu, orang yang di luar Islam itu artinya sudah di luar ketetapan Allah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan definisinya tadi. Jadi yang disebut din itu ma wada'ahullahu, apa yang telah Allah tetapkan. Fi kitabihil hakim, dalam kitabnya yang bijak, yaitu Al-Quran. Nah, jadi yang disebut din itu ketetapan Allah. Nah, ketetapan Allah yang sudah Allah tuangkan, gitu ya. Yang sudah Allah tuangkan, yang Allah sudah Allah cantumkan fi kitabihil hakim, dalam kitabnya yang bijak, yaitu Al-Quran. Wa sunnatin nabihi sahihati, dan terdapat juga dalam sunnah nabinya yang sahih. Nah, itu. Jadi Islam itu ya ketetapan Allah. Nah, ketetapan Allah yang sudah Allah tuangkan
dalam kitabnya yang bijak dan juga sunnah nabinya yang sahih. Nah, kemudian minal awamiri, dari bentuk perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, wal irsadati dan petunjuk. Gitu. Jadi nanti di dalam Al-Qur'an dan hadis itu ya secara garis besarnya itu kandungannya, isinya itu adalah minal awamiri. Nah, tentang perintah-perintah, wan nawahi dan tentang larangan-larangan, wal irsadah dan tentang petunjuk. Itu secara garis besarnya begitu isi Al-Qur'an dan hadis itu. Nah, ini kalau ditarik ke ilmu fikih atau ke dalam usul fikih nanti, nah dari tiga hal ini, dari tentang awamir, perintah, wa nawahi, larangan, wal irsadah dan petunjuk. Nah, kalau dalam usul fikih nanti diurai jadi 5 gitu ya. Jadi hukum yang 5 itu. Nah, jadi awamir tentang perintah-perintah ini ada 2 nanti gitu ya. Awamir itu tentang perintah-perintah itu ada 2, ada perintah yang keras gitu, ada perintah yang lunak. Perintah yang keras itu ya, seperti yang hukumnya wajib begitu ya. Yang hukumnya wajib seperti sholat, saum Ramadan, zakat. Nah, ini yang hukum-hukumnya wajib ini, nah ini perintah yang dan sifatnya keras, harus dilakukan gitu ya. Nah, harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, ini menjadi dosa begitu. Nah, nanti dari perintah yang keras itu ada juga perintah yang lunak, gitu. Perintah yang agak ringan. Nah, itu kalau dalam ilmu fikih disebutnya sunnah, gitu ya, sunnah. Nah, jadi sunnah juga ya bagian dari awamir, dari perintah. Tapi ini lebih ringan, lebih lunak daripada yang wajib. Kan kalau yang wajib mah tadi harus dilakukan, kalau tidak dilakukan berdosa. Kalau sunnah gitu dilakukan dapat pahala gitu ya. Kalaupun tidak dilakukan ini tidak ada kena sanksi dosa begitu. Nah, ini jadi sunnah ya lebih ringan dari wajib. Baik, itu awamir ya mengenai perintah. Kemudian ada juga nanti di dalam Al-Qur'an dan hadis juga akan tercantum juga wa nawahi, tentang larangan-larangan. Nah, larangan-larangan juga nanti ada 2 gitu, ada larangan yang keras, ada larangan yang ringan begitu, seperti perintah tadi. Nah, kalau larangan yang keras itu seperti yang hukumnya haram. Nah, ya, yang hukumnya haram. Nah, yang hukumnya haram, nah ini larangan keras, ini harus dijauhi begitu ya. Kalau tidak dijauhi, kalau dilakukan ini mendapat dosa begitu, mendapat siksa. Nah, nanti yang dari larangan yang keras itu ya, gitu. Ada juga larangan yang lebih lunak gitu. Agak ringan, agak lunak gitu dari yang haram itu. Yang disebut dengan makruh. Yang disebut dengan makruh. Nah, kalau makruh, nah ini sebetulnya masuk ke larangan tapi gitu, tapi lebih ringan dari yang haram. Jadi maksudnya yang makruh itu ya ditinggalkan, ini dapat pahala, jika dilakukan ini tidak terkena sanksi dosa, begitu. Dan yang ketiga di sini al-irsadah. Nah, al-irsadah itu kalau dalam ilmu fikih disebutnya mubah. Sesuatu yang boleh-boleh saja begitu. Nah, baik, jadi dalam Quran ataupun hadis, nah itu jadi ada kandungan isinya itu ya ada awamir, ada perintah-perintah, ada larangan dan irsadah. Nah, kemudian tentang perintah tadi ada wajib dan sunnah, kemudian yang larangan. Yang larangan ada larangan keras seperti haram, kemudian ada larangan yang lunak yaitu makruh. Kemudian ada juga yang satu lagi, kalau di sini di dalamnya irsadah. Kalau dalam ilmu fikih disebutnya mubah, sesuatu yang boleh atau pilihan begitu ya. Nah, jadi sebetulnya dalam Islam itu gitu ya. Dalam Islam itu jadi jangankan urusan halal dan haram, urusan wajib dan
sunnah yang diatur dalam Quran dan hadis itu ya. Termasuk yang mubah juga sebetulnya perkara-perkara yang boleh itu sebetulnya sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ditanya misalkan gitu ya, apakah kita boleh makan nasi gitu ya. Nah, itu kan kita kan makan ya nasi itu kan gitu ya, sesuatu yang mubah. Nah, kemudian kalau kita ditanya itu apakah boleh makan nasi, ya kita akan menjawab boleh karena itu mubah. Nah tentu kalau selanjutnya kalau ada yang nanya kata siapa begitu ya, kata siapa nasi boleh dimakan gitu, nasi boleh dimakan kata siapa. Nah ini jangan kata orang tua saya, kata guru saya begitu ya. Ingat sesuatu yang mubah dalam Islam sudah ada aturannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita ditanya seperti itu, kenapa nasi boleh dimakan? Nah kita jawabannya tentu yang lebih tepat adalah karena dalam Al-Quran dan hadis tidak ada larangan begitu, tidak ada larangannya. Baik gitu ya. Jadi sebetulnya jangankan urusan wajib, sunnah, haram, makruh, termasuk yang mubah juga, ini sebetulnya sudah ada aturannya dalam Islam. Baik kita lanjutkan ya definisinya. Jadi definisi agama itu tadi apa-apa yang jadi agama itu apa-apa yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya yang bijak dan sunnah nabinya yang sahih, dan kandungannya terdapat perintah-perintah, larangan-larangan, dan irsadah gitu ya, petunjuk. Nah semuanya itu gitu ya, semuanya itu adalah limaslahatil basyari, untuk kemaslahatan manusia gitu, untuk kebaikan manusia dunyahum wa ukhrohum, baik di dunianya ataupun juga di akhiratnya. Nah itu yang disebut agama itu. Jadi agama itu akan menjamin keselamatan, menjamin kebaikan untuk manusia baik di dunianya ataupun juga di akhiratnya. Dan insya Allah tadi Islam itu kata Allah adalah agama yang ada di sisi Allah. Maka ya Islam akan memberikan solusi segala permasalahan dalam urusan manusia. Oleh karena itu ketika kita ada permasalahan dalam ibadah ini ya, nah ini tentu akan ada solusinya gitu ya, akan ada penjelasannya di Al-Quran dan hadis harus seperti apa. Nah jadi yang namanya agama itu, nah ini akan memberikan solusi kebaikan untuk manusia baik itu di dunianya dan juga di akhiratnya. Baik itu definisi tentang agama ya. Nanti kalian simak lagi ya, perhatikan lagi. Baik terakhir yang ketiga, di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan, nah dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah sudah menegaskan, yaitu al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sudah sempurnakan untuk kamu agamamu, wa atmamtu alaikum, dan sudah aku cukupkan untuk kamu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinah. Dan sekali lagi Allah di sini juga menjelaskan, dan aku ridho untuk kamu Islam sebagai din. Nah itu ya. Jadi din itu tadi ketetapan Allah ya. Nah Islam itu sebagai agama Allah. Dan kata Allah Islam itu agama yang sudah cukup sempurna, tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak bisa ditambah dan dikurang lagi begitu. Oleh karena itu dalam hadis oleh karena itu kata Imam Malik bin Anas ya, kata Imam Malik mengatakan ya kalau dulu itu bukan agama Islam, sampai sekarang tentu bukan agama Islam. Kalau dulu termasuk bagian agama atau yang disyariatkan dalam Islam, maka sampai sekarang pun itu adalah bagian dari agama begitu. Baik para santri sekalian, mungkin materi pelajaran masail fikih untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu terkait dengan ya agama dan kaidah-kaidahnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang atau pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan lagi materi masail fikih. Untuk hari ini cukup sekian terlebih dahulu. Ya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian ya tetap semangat walaupun belajar di rumah, dan tentunya
Semoga kalian juga tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.